Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 hal dalam Alkitab yang telah Ayub lakukan untuk mengalami pemulihan setelah kehilangan segalanya. Kitab Ayub mengisahkan seorang pria bernama Ayub yang telah kehilangan segalanya di dalam hidupnya, namun tetap bertekun hingga pada akhirnya mengalami pemulihan di akhir kisahnya. Membaca kitab Ayub dari pasal pertama, kita akan mendapatkan fakta bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang melayani Tuhan serta takut akan Tuhan. Ayub memiliki banyak harta dan keluarga besar. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, serta memiliki begitu banyak hewan ternak. Singkat cerita, datanglah hari di mana kehidupan Ayub berubah drastis. Berawal dari iblis yang menilai bahwa alasan Ayub sangat mengasihi Tuhan di dalam hidupnya adalah karena Ayub itu mempunyai kehidupan yang kaya raya serta memiliki keluarga yang besar. Maka atas seizin Tuhan, iblis diizinkan untuk mengambil semua yang Ayub punya di dalam kehidupan dia. Lewat serangkaian serangan bertubi-tubi, Ayub kehilangan semua hartanya. Berikutnya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Belum cukup sampai di sini, lalu Ayub kehilangan kesehatannya. Lalu pada akhirnya, Ayub kehilangan penghiburan dan dukungan dari istrinya, yaitu pasangan hidupnya yang berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Selanjutnya pun Ayub harus menghadapi sikap negatif dari teman-temannya yang menghakimi dia. Teman-temannya terus menuduh Ayub bahwa penyebab Ayub menderita seperti ini adalah karena mungkin Ayub telah berbuat dosa. Ayub benar-benar telah kehilangan segalanya yang dia punya. Tidak ada yang tersisa dari dirinya, sehingga membuat Ayub menjadi sedih dan menderita. Mungkin apa yang Ayub pernah alami itu juga Anda sedang alami sekarang, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Apakah Anda pernah seakan-akan Anda telah kehilangan segalanya dan menderita? Tahukah Anda bahwa Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu yang telah dicuri oleh musuh di dalam kehidupan Anda? Ada pelajaran-pelajaran dalam kisah Ayub yang jika kita pahami serta menghidupinya akan memampukan kita untuk mengalami pemulihan total, sama seperti apa yang dialami Ayub di akhir kisahnya. Berikut 5 hal yang telah Ayub lakukan yang pada akhirnya membawa dia mengalami pemulihan total di dalam hidupnya. Kita bisa melakukannya juga, sehingga kita pun akan mengalami pemulihan total juga di dalam hidup kita. 1. Memohon ampun atas segala dosa. Hal pertama yang Ayub lakukan adalah dia bertobat. Dalam Ayub 42 ayat 6, Ayub berkata, "Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat atas sikapnya yang salah karena terlalu banyak mengeluh kepada Tuhan. Kita bisa melihat keluhannya dalam kitab Ayub pasal 38-42. Jadi Anda bisa menirunya juga, yaitu dengan memohon ampun atas dosa-dosa Anda, serta keputusan-keputusan salah yang mungkin telah Anda lakukan. Kita juga perlu bertobat untuk segala ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan kita, atau segala perkataan sia-sia yang mungkin telah kita ucapkan selama ini. Dengarlah suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda, yang akan mengingatkan Anda atas kesalahan-kesalahan Anda secara spesifik. Minta Tuhan untuk mengampuni Anda. 2. Mengampuni orang lain. Dalam keadaannya yang tengah menderita,
Ayub mengampuni teman-temannya yang telah berbuat jahat kepada dia. Ayub memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan teman-temannya. Dalam Ayub 42 ayat 10 tertulis, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Jadi Anda perlu untuk mengampuni orang lain yang mungkin telah menyakiti Anda. Karena pemulihan dalam hidup Ayub terjadi setelah Ayub mengampuni orang lain. Ada hal-hal baik yang akan Tuhan sediakan dalam hidup Anda jika Anda mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada Anda. Permintaan kita untuk diampuni atas dosa-dosa kita pun tergantung dari kesediaan kita untuk mengampuni orang lain. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14-15. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." 3. Terus menyembah Tuhan. Ketika kita membaca di awal-awal kisah Ayub, ketika dia baru saja kehilangan segalanya, kita mendapati Ayub menyembah Tuhan. Pada Ayub 1 ayat 20-21, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.'" Di tengah penderitaan yang hebat pun Ayub menyembah Tuhan, seperti yang kita dapati dalam Ayub pasal 23 ayat 10-12 yang tertulis, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Dan di akhir kisahnya, Ayub pun tetap menyembah Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 2 dan 5, Ayub memuji, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Jadi, yang kita bisa tiru di sini adalah terus melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan dalam segala situasi. Kita bisa memuji Tuhan karena kita sadar akan kebenaran bahwa Tuhan selalu memegang kendali penuh terhadap keadaan-keadaan buruk yang setan bawa di dalam hidup kita. Bahkan sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Juga Tuhan tidak akan pernah mengizinkan keadaan-keadaan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan selalu akan menolong kita dan menjaga kita. Kita harus memiliki iman terhadap ini semua. Bertindaklah atas apa yang kita percayai dari Tuhan, seolah-olah itu telah terjadi. Pencobaan yang kita alami juga membuat kita lebih mengenal Tuhan. Jadi sama seperti Ayub, kita harus terus menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Dan harus memiliki iman, percaya penuh kepada Tuhan yang akan memulihkan kita pada waktunya. Amin. 4. Menjaga fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita membaca kisah Ayub, kita mendapati bahwa walaupun Ayub menderita, ia terus berfokus kepada Tuhan. Ketika Ayub kehilangan segalanya, ia terus menyembah Tuhan. Bahkan di tengah kehilangan dan penderitaannya, Ayub menyatakan suatu prinsip kehidupan yang sangat berharga, yang dapat kita tiru untuk kita jalankan di dalam kehidupan ini. Pada Ayub pasal 23 ayat 12, Ayub berkata,
Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi inilah yang harus kita jalankan, yaitu menghargai firman Tuhan dengan cara mentaatinya dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil di dalam kehidupan kita selalu akan membawa kita kepada pemulihan total yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. 5. Berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita membaca kitab Wahyu baik-baik, kita akan menyadari bahwa meskipun Ayub adalah tokoh utama dalam kitab ini, tetapi pengajarannya datang dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang berbicara dan mengajar. Lagi pula, selama kurang lebih 37 pasal, Ayub telah terlalu banyak berbicara dan kebanyakan perkataannya adalah salah. Permulaan Tuhan berbicara dalam kitab Ayub adalah di dalam pasal ke-38 yang tertulis, "Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub." Bayangkan Tuhan alam semesta sendiri yang berbicara. Dari pasal ke-38 sampai 42, kita bisa membaca jawaban Tuhan kepada Ayub. Setelah semuanya itu, kita akan melihat apa yang Ayub katakan dan lakukan. Dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 37, Ayub berkata, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan." Ayub belajar diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi di sini kita pun harus sama seperti Ayub, yaitu memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Sama seperti Ayub, kita harus menutup mulut, yaitu berhenti curiga kepada Tuhan dan kembali mengimani kasih setianya. Amin. Sebagai penutup, di tengah badai kehidupan yang mungkin Anda sedang alami sekarang ini, lakukanlah hal-hal seperti yang telah Ayub lakukan. Tuhan ingin memulihkan bahkan 2 kali lipat dari apa yang hilang dari hidup kita. Nantikanlah Tuhan yang akan bekerja untuk mengangkat segala kesulitan dan kesusahan kita dengan caranya yang ajaib. Sehingga pada akhirnya, ketika semua badai itu telah reda, kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar. Seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 46 ayat 11. "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara sekalian menyukai video ini, kiranya saudara berkenan untuk memencet tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.